Banjir adalah bencana yang menyejarah di sepanjang peradaban Jakarta. Sederet temuan ahli menunjukkan banjir menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam riwayat ibu kota, bahkan jauh sebelum kota ini bernama Batavia dan Sunda Kelapa. Selain faktor alam, ulah tangan manusia yang merusak lingkungan menjadi faktor lain yang membuat banjir semakin parah dan terus memakan korban. Karena itu, sejumlah ahli berpendapat banjir tak lagi pantas disebut bencana alam, melainkan bencana ekologis alias bencana yang disebabkan oleh kerusakan alam akibat eksploitasi manusia. Dari masa ke masa, para pemangku kebijakan telah merancang beragam strategi dan taktik untuk menanggulangi derasnya debit air. Salah satu taktik yang dilakukan adalah membangun sebuah kanal besar. Hari ini, tim Jakarta melancong ke banjir Kanal Timur atau BKT yang terletak di area Kebon Sawit, Jakarta Timur. Sebelum membahas BKT, mari kita menyelami terlebih dulu riwayat Kanal Banjir Jakarta. Menurut catatan historis, Profesor Insinyur Hendrik van Brien adalah aktor intelektual di balik berdirinya Kanal Banjir Jakarta tahun 1913. Konsep pembangunan kanal ini muncul karena Batavia yang kala itu diduduki kolonial Belanda sering mengalami banjir sejak abad ke-17. Banjir kemudian menemui puncaknya pada tahun 1911 dan 1918. Saat itu, selain warga lokal, seluruh warga di perumahan elit Belanda seperti Kampung Tanah Tinggi, Kampung Lima, dan Kemayoran Belakang turut terendam banjir. Alat transportasi publik seperti tram listrik terpaksa berhenti beroperasi karena air terus meninggi hingga 1 meter. Kondisi Batavia saat itu sangat kacau anak Jakarta. Banjir membuat kondisi Batavia yang kala itu sedang melawan wabah kolera menjadi sangat kacau. Banjir yang terus menjadi momok pemerintah Hindia Belanda membuat Van Brien dimandatkan untuk segera mengentaskan banjir sesegera mungkin. Dengan latar karir dan pendidikan yang cemerlang di bidang pengairan, pria kelahiran tahun 1881 ini ditunjuk Departemen Beheerlijk Openbouwwerk untuk memimpin proyek pembangunan sistem kanal. Van Brien memproyeksikan kanal banjir Jakarta mampu mengendalikan debit air dari hulu sungai, yaitu kawasan dataran tinggi Jonggol, Bogor, Jawa Barat menuju Pantai Marunda. Sebagai langkah awal, proyek Kanal Banjir Jakarta yang menelan kocek 500.000 gulden ini fokus pada pembangunan Kanal Banjir Barat atau disebut juga Kanal Banjir Kalimalang. Sebelum proyek dimulai, Van Brien yang juga seorang akademisi di bidang pengairan telah melakukan riset dan penelitian pada sungai-sungai yang ada di Batavia. Proyek ini dimulai Brien dan kawan-kawan dari Sungai Ciliwung dengan titik awal penggalian di Matraman, Karet, dan Kali Angke melalui Kanal Krukut yang lebih dulu ada. Kanal Banjir Barat akan menampung luapan air dari Sungai Ciliwung, Krukut, dan Cideng. Semua debit air akan dialirkan langsung ke laut. Dengan mekanisme ini, area Menteng, Gambir, Senen, Harmoni, Kota, Pasar Ikan, dan Tanjung Priok diharapkan selamat dari banjir. Anak Jakarta mungkin akan tercengang. Kanal Banjir Barat sepanjang 4,5 km ini dikerjakan sepenuhnya secara manual alias dengan tangan. Seluruh proses pembangunan kanal yang memiliki kedalaman 4-12 meter dengan kemiringan 1,5 meter dan lebar dasar 13,5 hingga 16 meter ini akhirnya selesai pada tahun 1909. Puas membahas sejarah Kanal Banjir Barat, sekarang kita bahas Banjir Kanal Timur alias BKT. Lokasi yang kini jadi salah satu wisata kuliner favorit warga Jakarta Timur ini dibangun untuk melindungi wilayah Jakarta Timur dan Utara dari potensi banjir yang timbul dari luapan Sungai Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung. Dengan sistem drainase, kanal seluas 207 km persegi ini dapat mengurangi genangan di 13 kawasan rawan banjir di bagian Jakarta Timur dan Utara. Ide pembangunan BKT ini muncul pada tahun 1973, 28 tahun setelah Indonesia lepas dari Belanda. Di masa itu, relasi antara Indonesia dan Belanda sudah mulai cair dan memiliki hubungan diplomatik yang relatif baik. Karena itu, pemerintah Belanda melalui The Netherlands Engineering Consultant berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia untuk mengadopsi kanal buatan Brien sebelumnya.
plus sistem drainase yang diajukan Profesor Dr. Insinyur Willem Johan Blommestein. Oh ya, adopsi dua konsep ini diproyeksikan mampu mengatasi banjir di bagian timur Jakarta dan seluruh wilayah Jakarta Barat. Namun sayang, dalam proses pembangunannya, BKT tak semulus BKB. Kendala dana membuat proyek ini lambat rampung. Akibatnya mudah ditebak, banjir semakin sering dialami warga, bahkan menginspirasi almarhum Benyamin Sueb untuk membuat lagu Kompor Meleduk. Konsep pembangunan baru dilanjutkan pada 1985, di mana pemerintah membuat strategi penanggulangan banjir dalam 3 zona. Zona pusat, barat, dan timur. BKT yang anak Jakarta Lihat ini difokuskan untuk penyelesaian proyek bagian pertama alias Hulu Kanal Banjir Timur pada tahun 2005. Proyek yang berdiri di atas lahan seluas 405,28 hektar are diharapkan mampu mengatasi banjir di 2 kelurahan di Jakarta Utara dan 11 kelurahan di Jakarta Timur. Namun sayang, sebaik apapun teknologi yang diterapkan untuk menahan banjir Jakarta, jika tidak dibarengi dengan kesadaran warga untuk menjaga lingkungan, maka usaha pemerintah pun menjadi sia-sia. Banjir akan terus melanda seiring dengan pendangkalan sungai akibat sampah yang tertimbun, akibat masih banyaknya warga yang membuang sampah ke sungai. Oh ya, belum lagi warga yang tinggal di bantaran kali umumnya melanggar garis sempadan sungai atau jarak aman rumah dari sungai yang seharusnya minimal berjarak 5 meter dari tepi sungai. Inilah salah satu potret sengkarutnya ibu kota yang semakin hari semakin padat penduduk. Bagaimana anak Jakarta? Ternyata masalah banjir bukan hanya perkara kanal, tapi juga perilaku hidup manusia yang tinggal di sepanjang bantaran sungai dan tata ruang hunian layak ibu kota yang kurang tepat.